Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis taklim Al-Ikhlas dan sahibatul bait Ibu Ririn, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua beserta keluarga besar kita juga semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Pagi ini saya diminta bicara tentang istilah kiat-kiat untuk meraih keutamaan malam Qadar. Jadi tadi malam 21 untuk versi pemerintah. Yang kemarin itu kalau saya tetap merujuk pada firman Allah di Al-Qur'an aja. Di Al-Baqarah 185 itu kata Al-Qur'annya, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan di satu tempat, di satu negeri, ya disitulah kita harus puasa. Ya, jadi Ramadan itu yang merujuk pada posisi hilal di satu negeri itu, bukan posisi hilal di Alaska, bukan. Enggak. Makanya berarti kalau saya tetap menghormati yang itu. Cuma kalau saya ya merujuk pada pemerintah setempat, pemerintah setempat. Kalau saya pribadi. Tapi saya ulang, saya tetap menghormati pendapat yang saya hormati tetap. Walaupun mungkin tadi kita sebagian tidak sependapat mungkin itu seperti itu. Tapi tetap saya hormati, tapi saya pilih itu karena ayatnya jelas loh itu. Kalau bagi saya ya jelas ayatnya. Siapa yang bertempat di satu negeri dan di situ masih Ramadan, ya berarti itulah. Di situ ada hilal Ramadan, ya di situlah Ramadan, berarti mulai Ramadan. Nah, kemarin itu yang ketika ditetapkan Ramadan oleh kubu sebelumnya maksudnya gitu ya. Itu posisi hilal di seantero jagat Indonesia ini tidak terlihat. Masih di bawah ufuk. Di Aceh saja itu Isya, itu baru konjungsi gitu. Jadi semua pengamatan itu posisi hilal di bawah, baik secara hisab maupun secara teropong itu posisi hilal di bawah ufuk. Jadi bukan di atas ufuk. Bahkan persis di ufuk saja itu konjungsi itu di Aceh. Yang paling ujung itu hanya itu di Isya, waktu Isya bukan jam 19 kan sana tenggelamnya mungkin jam segitu kali ya, saya wallahu alam. Nah, itu begitu yang saya tahu. Oh iya, mendung Nabi yang menyampaikan itu kan. Jadi kata Nabi, fa'in humma
Kalau terjadi mendung dan hilal nggak terlihat, maka sempurnakan fakmil iddata Sya'ban, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban salasin 30. Atau fa'in humiyah itu badai pasir. Kalau ada badai pasir nggak kelihatan hilalnya, suruh. Nah, disinilah pendekatan ilmu akidah berjalan di sini. Ya, kata para ulama gini, sependek sebagian para ulama menjelaskan ini yang saya tahu ya. Sebenarnya di atas kertas hitungan Sya'ban itu 29 misalnya. Bisa nggak? 29. Nah, tapi terus karena sebulan kan ada 29, ada 30, kecuali Bu Ririn lah tahun ini 31 beliau. Dari Bu Ririn. Nah, jadi 29 atau 30. Nah, taruhlah misalnya di atas kertas hitungan hisab maksudnya. Bilangan hilal usia Sya'ban itu 29, aslinya 29. Nah, terus Allah maunya 30. Allah maunya 30, maka Allah kirim saja mendung supaya nggak kelihatan hilalnya. Bisa nggak gitu? Bisa. Nah, itu tapi ini kan nggak dipakai oleh orang-orang yang berdasarkan eksak. Nah, ini dipakai oleh orang-orang akidah, orang-orang yang baca tauhid lah kalau bahasa kita. Nah, dipakai oleh mereka ini. Nah, sementara mereka yang fokus pada eksaknya nggak mau pakai itu seperti itu. Makanya kalau saya pribadi ya tetap mengacu kepada ru'yah sesuai dengan eksekusi pemerintah setempat. Kalau saya pribadi ya, karena ayatnya ini mengatakan begitu. Dulu dosen falak saya, dosen astronomi saya itu orang Muhammadiyah. Beliau bilang gini ke saya, ke semua mahasiswa. Nanti kalau ada perbedaan antara pemerintah dengan ormas, pilih pemerintah aja. Ngomong gitu beliau. Alasan beliau. Kalau ormas kan pendapat ormas itu saja. Kalau pemerintah kan komunitas semacam apa semua iya ormas yang ada. Plus luar negeri juga. Kan Malaysia, Singapura, Brunei kan diikutsertakan. Itu seperti itu. Itu saran beliau begitu. Tapi kita nggak usah berantem. Itu masing-masing aja. Tapi nggak di mana-mana yang ramai itu uang receh biasanya. Iya. Pun Lailatul Qadar itu secara bahasa dia dimaknai dengan malam penuh kemuliaan. Malam tersebut disebut dalam ayat yang mulia di surah Al-Qadar ayat 3 sampai 5 itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Imam An-Nakhai rahimahullah beliau menjelaskan bahwa orang itu kalau beribadah di malam Qadar dia telah dianggap telah beribadah lebih baik, bahkan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Yang 1000 bulan itu notabene 83 tahun lebih. Ada yang mengatakan 83 tahun lewat 4 bulan apa kalau saya nggak salah itu. Nah, sehingga orang yang beribadah di malam itu misalnya pas malam Qadar terjadi dia lagi sholat, maka dia dianggap sedang sholat itu seperti selama 83 tahun lebih full non-stop. Kalau dia saat malam Qadar itu terjadi lagi baca Al-Quran, maka dia dianggap sedang membaca Al-Quran itu selama 83 tahun lebih non-stop, bahkan lebih baik gitu. Kalau bahasa Al-Quran kan lebih baik tadi. Kalau lagi tidur nah, nanti ada tip dari para ulama, ada tip dari ulama, ya itu maksud juga. Ada tip dari ulama tadi. Kata para ulama, supaya tetap dapat malam Qadar walaupun tidur, pas mau tidur suruh tekad dalam hati. Tekad niat bangun untuk sholat subuh berjamaah. Itu nasihat para ulama. Jadi usahakan ketika mau tidur, ketika kita memilih untuk istirahat, itu karena kita pengen besok mau bangun sholat subuh berjamaah. Niatkan begitu dalam hati. Nah, orang niat itu kan ketika dia tidur, berarti dia terstatuskan sebagai orang yang menanti sholat. Nah, orang menanti sholat itu dalam satu hadis dianggap seperti di dalam sholat, walaupun tidur.
Itu nanti ada kiat nanti soal kita sebutkan di bawah. Itu kiat para ulama begitu. Dikata para ulama, kalau biar dapat keutamaan malam qadar walaupun tidur gitu. Itu adalah ketika mau tidur, misalnya kita udah bersama melek nih. Wah, kok ngantuk banget nih misalnya. Nah, jangan langsung tidur tapi niat dalam hati. Niat dalam hati bahwa saya besok mau bangun untuk sholat subuh berjamaah. Jadi tidur itu dalam rangka supaya bisa bangun besok untuk sholat subuh berjamaah. Supaya status kita tidur itu sebagai orang yang sedang menanti sholat. Nah, saya ulang tadi, orang yang menanti sholat itu dianggap di dalam sholat. Gitu. Orang yang menanti itu dianggap di dalam sholat. Statusnya itu seperti orang yang sedang sholat, statusnya. Makanya dia tetap bisa mendapatkan keutamaan malam qadar. Itu di antara caranya itu. Karena sebenarnya gini, semua kita itu pasti dilalui malam qadar karena kan Lailah itu kan waktu. Semua kita pasti dilalui waktu itu. Malam itu kan waktu. Semua kita pasti dilalui waktu itu. Semua kita pasti. Cuma pertanyaannya, pas malam qadar itu terjadi, kita ngapain? Itu aja pertanyaannya. Itu aja. Pas malam qadar itu terjadi, kita ngapain? Itu pertanyaannya itu. Apakah sedang beribadah? Atau sedang berbuat yang sia-sia? Atau apa? Itu aja. Kalau kita berbuat ibadah, kelipatan pahalanya seperti itu. Ngerinya kan naudzubillah, pas itu terjadi sedang berbuat yang sia-sia, naudzubillah. Bisa dipahami maksudnya ya? Kan sayang dilalui malam keutamaan, dia berbuat yang sia-sia, yang apalagi maksiat, naudzubillah min syarri dzalik. Nah, supaya enggak sia-sia, maka tadi pasang niat ketika misalnya mau tidur itu, kata para ulama, pasang niat besok mau bangun sholat subuh berjamaah supaya bisa sholat subuh berjamaah. Gitu. Oh nggak sahur aja Ustadz? Ya itu nggak usah diniatkan, insya Allah udah niat mau sahur kalau itu. Tapi yang subuh kan ini niat khusus supaya apa tadi? Supaya terstatuskan kita tidur itu sebagai orang yang menanti sholat. Nah, dalam satu riwayat orang yang menanti sholat itu dianggap sedang sholat, sedang di dalam sholat. Maka fahuwa ribat kata Nabi Aukamakol. Itu sebuah keberuntungan kata Nabi Aukamakol. Bisa dipahami ya? Nah, itu diantara kiatnya. Ya, jadi usahakan di malam-malam Ramadan kalau mau tidur niatnya itu pokoknya. Ya baru tahu pas ya Ramadan depan lah. Masih sisa Ramadan ini. Saya mau tidur dan itu biasakan sih sebenarnya. Biasakan aja nanti selepas Ramadan pun kita biasakan gitu. Setiap mau tidur dalam arti niat supaya bisa sholat subuh berjamaah. Loh Ustaz, kan perempuan sebaik sholat di rumah kan tidak ada salahnya punya niat kan. Dan kalau bahwa nanti kenyataannya Anda panjenengan sholat di rumah perempuan ya tidak ada masalah. Kalau jamaah. Kalau saran para ulama gitu, niatnya begitu. Dan kalaupun misalnya nanti kenyataan berjamaah juga nggak ada masalah kan perempuan itu enaknya di rumah dapat keutamaan sholat di rumah, di masjid dapat keutamaan sholat di masjid. Itu seperti itu. Dan di masa Nabi, walaupun Nabi menyabdakan sholat kalian di rumah kalian itu lebih baik daripada di masjidku ini, tapi kenyataannya para wanita kan banyak yang sholat berjamaah dengan Nabi dan Nabi tidak melarang kan. Bahkan Nabi wanti-wanti agar jangan kalian kaum lelaki melarang kaum wanita kalian untuk sholat di masjid kalau mereka lagi pengen sholat di masjid. Tapi tadi saya ulang tadi, paling enggak kita pasang niat supaya terstatuskan sebagai orang yang sedang menantikan sholat. Nah, di samping niat itu sendiri kan sudah diberi pahala sekali utuh seperti kita mengerjakan kan. Kita niat sholat subuh berjamaah itu niat yang sangat kuat itu kita sudah dapat pahala sholat subuh berjamaah sudah. Hadisnya muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Seperti telah mengerjakannya sekali utuh. Itu seperti itu. Makanya pribadi itu kadang kalau mau tarawih kan kadang tidak keburu sholat isya di masjid yang dimaksud itu. Tapi dalam hati sudah pasang niat. Saya ingin berjamaah di masjid ini ya Allah. Saya betul-betul ingin niat. Dan saya agak kebut lah supaya saya bisa jamaah. Bahwa kadang dapat alhamdulillah. Kadang nggak dapat jamaah isya misalnya. Ya sudah dapat pahala jamaah isya. Karena saya sudah berusaha untuk meniatkan itu dan berusaha mencapainya. Itu seperti itu. Bon, ini ya tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbi min kulli amr. Tanazzal itu malaikat turun dipimpin oleh malaikat Jibril. Tanazzal itu turunnya bertahap berarti enggak langsung bruk gitu. Dia bertahap Ya kalau lihat urutan malam kan misalnya ya kenapa? Kalau menurut
menurut ayat ini nggak disebutkan kapan mulainya sebenarnya. Cuman di ayat ini ditunjukkan kapan akhirnya. Nah, ada yang mengatakan dari maghrib, betul tidak salah. Ada yang mengatakan mulainya nggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi apa mulai tengah malam, apa mulai awal malam, apa dari akhir malam, kita nggak tahu. Makanya ada ibu-ibu nanya ke saya, Ustaz, saya kalau melek semalam suntuk nggak kuat, kata ibu itu. Kalau saya harus tidur malam itu, saya tidur di mana Ustaz? Awal malam apa pertengahan malam akhir? Saya bilang, ibu kalau mau tidur pertengahan malam awal. Jadi awal malam habis sholat isya tidur aja ibu. Nah, tapi nanti tengah malam lewat dikit atau kurang dikit melek. Karena gini, di Al-Quran itu nggak disebutkan kapan mulainya malam qadar itu, apa dari maghrib, apa dari isya, apa dari tengah malam. Tapi yang pasti Quran menyebutkan akhirnya. Ujungnya itu adalah hingga terbit fajar, hingga subuh maksudnya. Berarti kalau kita melek di pertengahan malam ke belakang ini pasti dapat sudah, gitu loh. Insya Allah gitu. Tapi kalau kita ngejar di awal, nah, di akhir malam tidur, belum tentu dapat. Kalau kejadiannya ternyata di akhir malam kan, itu seperti itu. Makanya untuk mengantisipasi itu kalau bisa tidurnya justru di awal malam aja. Kalau memang harus tidur ya, kalau memang harus tidur. Nah, di antara para ulama menyampaikan kiat begini. Kalau pengen dapat malam qadar itu, kejar sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Udah pasti dapat itu kata para ulama. Orang kalau isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah, udah dapat itu. Pasti dapat malam qadar. Itu kata para ulama. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah seperti sholat setengah malam. Dan barang siapa sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah itu seperti sholat semalam suntuk. Nah, jadi kalau kita kejar isya berjamaah, subuh berjamaah itu seperti menghidupkan semalam suntuk. Maka orang yang sholat isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah pasti dapat malam qadar. Itu kata para ulama itu gitu. Itu penjelasannya begitu kurang lebih. Nah, kalau bisa khusus di malam-malam Ramadan, terutama 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kalau bisa sih itu usahakan isya berjamaah dan subuh berjamaah, usahakan. Nah, kalau ibu di rumah gimana ya, jamaah sama anak-anak, misalnya. Gitu. Kalau suami lagi di rumah, misalnya lagi, ya namanya suami kan kadang mual, ya aja jamaah di rumah, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Ya daripada enggak sama sekali. Itu. Ya walaupun untuk laki-laki idealnya di masjid. Itu seperti itu. Kalau perempuan di rumah utama, di masjid juga utama. Karena bagi perempuan di masjid dapat keutamaan di masjid, di rumah dapat keutamaan di rumah. Itu kalau bagi perempuan. Nah, terus kemudian malaikat ini turun dalam rangka untuk menata takdir manusia. Terutama manusia maksudnya. Bahkan tidak hanya manusia yang ditata takdirnya, terutama manusia. Jadi amr itu takdir maksudnya. Jadi takdir kita semua ini, takdir saya, panjenengan semua, keluarga kita semuanya, itu kan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Itu ditata ulang oleh Allah atau dalam tanda kutip diperbaiki oleh Allah untuk yang berhasil meraih malam qadar itu dalam skala besar-besaran itu di malam qadar. Dalam skala besar-besaran itu di malam qadar. Makanya orang yang berhasil meraih keutamaan malam qadar secara optimal biasanya itu selepas malam qadar itu atau selepas Ramadan itu dia akan mengalami ledakan-ledakan perubahan takdir biasanya. Bukan hanya perubahan tapi ledakan perubahan takdir biasanya. Tapi jangan begini juga, aku kok nggak ada perubahan apa, berarti belum dapat. Ya memang mungkin belum dapat yang maksimal maksudnya. Tapi untuk kalau yang dapat yang maksimal sih mestinya memang begitu, mengalami ledakan perubahan takdir itu biasanya itu seperti itu. Makanya yang harus kita usahakan ya di malam qadar itu, karena itu berkaitan dengan turunnya malaikat yang diperintah oleh Allah untuk menata takdir umat manusia itu diantaranya. Maka usahakan malaikat rahmat itu tidak menjauh dari kita di malam itu. Sebagian para ulama mengatakan kalau sampai orang itu pada malam itu dijabat oleh malaikat Jibril,
Tapi ini pendapat bukan hadis ya. Kata para ulama itu tidak tahu gimana ceritanya tiba-tiba air mata kita itu menangis. Itu tanda bahwa malaikat Jibril menjabat tangan dia. Ya, jadi kalau malam itu dia termasuk yang dijabat tangannya oleh malaikat Jibril, nggak tahu gimana tiba-tiba dia akan meneteskan air mata. Itu menurut sebagian para ulama. Tapi ini bukan hadis ya, perkataan para ulama. Itu seperti itu. Nah, saya ulang tadi yang terpenting jangan sampai kemudian tadi malaikat rahmat tidak mau mendekat kepada kita. Secara prinsip yang menyebabkan malaikat rahmat tidak mau mendekat kepada kita itu adalah maksiat. Secara prinsip, saya ulang, secara prinsip yang menyebabkan malaikat rahmat tidak mau mendekat kepada kita adalah maksiat. Karena ada hadis yang menyebutkan aukamakal, ketika seseorang itu berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu aroma harumnya keluar yang bisa mencium malaikat ya. Dan maka malaikat rahmat akan mendekat. Jadi kalau kita malam itu zikir, baca Quran, tadarus, iktikaf, pokoknya amal soleh lah, itu malaikat mendekat, itu senang malaikat itu karena aroma harumnya tercium. Nah kok maksiat, naudzubillah, kalau maksiat naudzubillah min syarri dzalik, maka aroma busuk yang keluar. Kalau aroma busuk keluar, malaikat menjauh sekian mil kata Nabi. Sekian mil menjauh malaikat rahmat. Nah, yang model-model begini ini berarti kemungkinan tidak dapat keutamaan yang maksimal terkait dengan penataan takdir terutama tadi itu. Karena tadi malaikat itu ditugasi oleh Allah untuk menata takdir, diantaranya takdir umat manusia itu. Dalam satu riwayat tidak hanya takdir manusia, bahkan takdir alam semesta ini. Itu satu dulu ya. Yang kedua, sebab malaikat rahmat atau sebab orang tidak mendapatkan keutamaan malam qadar secara maksimal itu adalah karena adanya syahna. Hadisnya Sahih Muslim kalau ini. Jadi pernah Nabi bersabda kamakal, tadinya aku akan beritahu kepada kalian tentang malam qadar, tentang informasi malam qadar, kapan malam qadar itu terjadi. Tapi rupanya si fulan dan si fulan berantem. Antara si fulan dan si fulan ada syahna, kata Nabi. Bukan syahnas tapi syahna. Nah, maka Allah angkat pengetahuan tentang ilmu malam qadar itu. Jadi informasi tentang malam qadar itu terjadi diangkat oleh Allah sehingga Nabi lupa, sahabat lupa semuanya radhiyallahu anhum. Itu gara-gara ada orang berantem. Itu disimpulkan oleh para ulama, di antaranya ada ulama yang mengatakan di antara sebab kenapa orang terhalang dari mendapatkan keutamaan malam qadar itu karena dia berantem, ada syahna. Nah, jadi usahakan di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini jangan berantem. Maksud saya gitu. Kalau suami ngajak berantem, Mas besok aja ya, habis lebaran. Tapi yang saya maksud gini, kan ada kala di mana kita nggak mau berantem tapi diberantemin. Nah, jangan ambil posisi berantemin. Jadi ambil posisi di mana kita maunya nggak berantem. Iya. Banyak ambil posisi jangan meladeni. Ya, jangan meladeni. Ambil posisi jangan meladeni, tapi ambil posisi di mana kita ini maunya damai. Kita maunya nggak berantem gitu. Bahwa kita diajak berantem itu urusan dia lah. Kita yang penting kita nggak mau berantem sebenarnya. Itu seperti itu. Itu ya diantaranya. Jadi supaya tidak terjadi syahna tadi itu. Nah, secara umum nanti ada ulama yang menjelaskan diantaranya kalau ada orang yang masih mengkonsumsi minuman keras dan tidak bertobat, penzina yang tidak bertobat, anak yang durhaka pada orang tua dan tidak bertobat. Ini jenis-jenis orang-orang yang kepadanya malaikat tidak mau mendekat. Secara umum sih pelaku dosa besar yang tidak bertobat lah. Itu malaikat rahmat tidak mau masuk, tidak mau menemui orang seperti ini. Nah, maka saya ulang, terhadap hal-hal seperti ini patut kita waspadai. Nah, di masa Nabi termasuk malaikat Jibril bahkan tidak mau masuk ke dalam beliau, rumah beliau itu. Ketika di dalam beliau itu ada anak anjing yang mati dan belum dikeluarkan. Jadi saya nggak tahu gimana ceritanya itu. Saya baca dalam kitab Sababun Nuzul. Jadi ada anak anjing yang mati di bawah kasurnya Nabi, di bawah dipannya Nabi. Nah, rupanya Nabi saat itu ada janji dengan malaikat Jibril. Jibril mau datang, kok nggak datang-datang, ternyata beliau di luar. Kata malaikat Jibril, saya tidak bisa masuk wahai Nabi karena di bawah kasur Anda itu ada anak anjing yang mati. Akhirnya dikeluarkan, baru kemudian malaikat Jibril mau masuk. Iya. Lebih tepatnya tidak mau masuk gitu aja. Jadi nggak mau masuk kalau ada, tidak tahu itu aturan main dari Allah begitu untuk malaikat rahmat itu. Yang kedua,
ketika di dalam Nabi pernah ada patung. Terus kata Malaikat Jibril, saya tidak mau masuk kecuali matanya ditutup. Nah, akhirnya beliau mau masuk. Yang sampai kepada saya riwayatnya dua itu, karena anak anjing, kamakol, yang kedua karena patung sampai matanya ditutup baru beliau mau masuk. Ya, maksud saya gini loh, kalau di rumah Anda ada anjing, ya keluarkan gitu maksud saya. Ya, kalau boneka anjing beda apa. Kemudian yang kedua, kalau ada patung, itu jangan dipajang, tapi taruh dalam lemari aja, jangan lemari kaca, lemari kayu, atau di kardus atau apa. Kalau foto bagaimana? Foto ulama beda pendapat, tapi sependek yang saya baca, saya belum pernah baca riwayat Nabi nggak berani masuk Malaikat Jibril nggak mau masuk ke dalamnya Nabi gara-gara gambar, karena di masa Nabi itu uang dinar, uang dirham itu coraknya gambar binatang, dan Nabi tidak melarang, dan Malaikat Jibril tetap masuk. Jadi uang dinar, uang dirham itu dulu coraknya itu kayak uang logam kita ada gambar burung cendrawasih itu loh. Ya, ada yang dulu ada gambar uang 500-an ada gambar monyet itu. Ya, ada gambar badak dulu ya. Ya dulu. Itu seperti itu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, di situ kalau bisa sterilkan rumah kita, terutama kalau kita di rumah, terutama berburu malam qadarnya dari patung dan anjing itu seperti itu. Kalau boneka bagaimana Ustaz? Kalau boneka mainan anak-anak tidak apa-apa. Ulif punya mainan apa Ultraman misalnya atau apa boneka tidak apa-apa. Atau Auli Rakita masih punya mainan masa kanak-kanaknya boneka tidak apa-apa. Karena Siti Aisyah radhiyallahu anha itu punya boneka banyak dan Malaikat Rahmat tetap mau masuk, tidak ada masalah. Malaikat Jibril tetap mau masuk, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Jadi usahakan hindarilah hal-hal yang membuat Malaikat Rahmat tidak mau menyapa kita. Tadi saya ulang, di antara tanda, ini saya ulang bukan hadis, saya perkataan para ulama yang saya pernah ngaji itu, tanda kalau dia dijabat tangannya oleh Malaikat Jibril, biasanya tiba-tiba air mata mengalir, menangis tiba-tiba. Itu seperti itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan kesejahteraan itu atau malam itu penuh dengan kesejahteraan hingga terbit fajar. Kalau berdoa insya Allah mustajabah. Ya, dikir-dikir insya Allah diterima pada malam itu, pokoknya penuh dengan kedamaian yang Allah turunkan pada malam itu, sehingga kemudian orang yang mendapatkan keutamaan ini insya Allah akan dilipat gandakan kemuliaannya, pahalanya dengan kelipatan yang tidak ukuran kalau bahasa kita. Ya hatta matla'il fajr, dan itu sampai hingga matahari, hingga terbit fajar, hingga subuh maksudnya. Berarti malam qadar itu sampai masuk waktu subuh pertama. Karena kalau pakai hatta itu berarti malam itu sampai betul-betul habis sampai keluar berarti. Berarti sampai subuh awal itu masih dapat lah. Makanya tadi dikatakan di antara kiat untuk mendapatkan malam qadar adalah sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Karena biasanya kalau jamaah itu di awal waktu biasanya. Nah, kalau yang sendirian kadang di akhir waktu. Jadi sholatnya misalnya usolli fardhu subuh kesiangan sama misalnya gitu. Pun ini ya di antara beberapa penjelasan para ulama mengenai malam qadar ini. Di antara amalan-amalan yang dianjurkan oleh para ulama itu adalah semangat beribadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan menghidupkan malam-malam yang ada dan membangunkan keluarga. Jadi kalau bisa jangan sendiri, keluarga ya disemangati gitu. Semangati untuk menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan terutama. Tentunya terserah, mau itikaf, mau berbanyak baca Al-Quran, mau sholat malam, mau zikir, monggo. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ay al-asr al-akhir min Ramadan, kalau masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mizarahu, Nabi mengencangkan sarungnya, tidak menggauli istrinya maksudnya, wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Malamnya dihidupkan, keluarganya dibangunkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau Nabi sendiri i'tikaf ya di masjid full beliau itu.
I'tikafnya full, tidak part time kayak kebanyakan orang di sini. Terus kemudian beliau ini sampai bikin kemah, malah sampai bikin kemah. Biasanya beliau mengisinya dengan sholat malam dan tadarus biasanya. Loh, Nabi nggak baca Al-Quran. Sholat malamnya Nabi itu 1 rakaat itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 1 rakaat. Jadi Nabi itu baca Qurannya sambil sholat. Emang kita ya kalau beliau kan memang Qurannya di dalam kepala, kalau kita kan di luar kepala Quran. Itu ya dia. Itu satu. Kemudian yang kedua kata para ulama, menghadiri sholat subuh dan isya berjamaah. Itu kiatnya itu. Tadi sudah saya sampaikan ya. Sebagaimana dinukil oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dari sekelompok ulama Madinah, dan dinukil pula sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini nasihat Ibnu Abbas. Dinukil oleh para ulama sampai Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um menyatakan hal itu. Jadi ini disarikan dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna ihya'aha yahsulu bi ayyusalliyal isya'a fi jama'atin wa ya'zimu ala ayyusalliya subha fi jama'atin. Menghidupkan malam qadar itu bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan bertekad untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Malamnya isya berjamaah, kalaupun mau tidur malam itu, tekad dalam hati, saya besok niat mau sholat subuh berjamaah juga. Tadi keutamaannya, orang kalau sholat isya berjamaah seperti sholat separuh malam. Kalau sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah seperti sholat semalam suntuk. Satu dulu. Yang kedua, orang yang tidur dan dia yang bertekad ingin sholat subuh berjamaah dalam hatinya, walaupun dia tidur, sudah mendapatkan pahala sholat subuh berjamaah sekali utuh, dan distatuskan sebagai orang yang sedang menanti sholat. Orang yang sedang menanti sholat itu dianggap sedang di dalam sholat. Nah, makanya status ini penting supaya pas malam qadar terjadi kita seperti dalam status itu. Kalau kata Bu Heru tadi, kalau sedekahnya banyak kan juga masuk, ya bisa masuk juga. Misalnya kita mensupport orang i'tikaf itu, sahurnya, bukanya, atau aneka pernak-perniknya supaya orang semangat untuk i'tikaf, kopi dan kawan-kawan misalnya. Nah, itu pas malam qadar terjadi, mereka lagi beribadah, beri'tikaf, sholat, tadarus, kita insya Allah dapat pahala yang sama dengan mereka. Nah, akan lebih baik kalau kita juga sedang status yang sama, yang sedang beribadah kepada Allah. Kita dalam keadaan tengah-tengah aja dapat keutamaan yang sama, apalagi kita juga dalam status sebagai orang yang sedang bermujahadah itu. Itu seperti itu. Dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, ini gurunya Imam Syafi'i, dalam kitab Al-Muwatta. Ibnu Musayyib ini murid dan menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, man syahida lailatul qadri yakni fi jama'atin faqad akhadha bihadhihi minha. Siapa yang menghadiri salat berjamaah pada malam qadar, maka ia telah mengambil bagian dari menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Kalau kita ambil isya berjamaah, subuh berjamaah, udah kena, kita dapat keutamaan seperti menghidupkan malam qadar itu, karena dapat pahala seperti menghidupkan semalam suntuk. Seperti salat malam semalam suntuk. Mungkin gini ya, aduh gimana Ustaz kalau yang lagi dapat? Kalau yang belum menopause ya, yang masih mengalami menstruasi gimana? Ya caranya gampang, bantu yang bisa sholat berjamaah malam itu, suami didorong sholat berjamaah, atau anak didorong untuk sholat berjamaah, membangunkan mereka untuk sholat berjamaah, menyemangatkan mereka untuk sholat berjamaah, itu kita dapat pahala yang sama insya Allah. Atau bantu orang di masjid dengan cara bayar listrik masjid. Sekian banyak orang merasa nyaman beribadah berjamaah di masjid itu, kita dapat pahala yang sama dengan mereka. Oh, listrik masjid mahal Ustaz. Kapan hari itu ada pengumuman di masjid tertentu, listrik masjid itu ada sampai 6 juta ya, 6 juta. Ya. Itu konon Baitul Salam, Subulus Salam yang dekat itu 7 juta dulu. Dulu itu enggak tahu sekarang berapa itu. Mau? Iya. Iya. Itu kalau sendiri mungkin mahal, tapi kalau bareng-bareng kan ada kotak amal kencereng itu insya Allah ya bareng-bareng.
Itu kata Imam Malik, mengutip pernyataan Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Dalam perkataan Imam Syafi'i rahimahullah dalam qaul qadim beliau ya, dikatakan man syahidal isya wa subha lailatul qadri faqad akhadha bi hadhihi minha. Siapa yang menghadiri salat isya dan salat subuh pada malam qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Semua perkataan ini diambil dari kitab Lataiful Ma'arif. Imam Malik, Imam Syafi'i bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bersumber dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah, di situ menyatakan demikian. Makanya usahakan di bulan Ramadan ini kalau bisa isya berjamaah, subuh berjamaah. Kalau ibu lagi dapat karena masih menstruasi misalnya, maka dorong orang untuk atau bantu orang untuk sholat jamaah. Di antaranya bayar listrik masjid, itu yang paling gampang guys. Ya itu bayar listrik masjid itu paling gampang paling gampang. Dan kan di masjid ada kota amal kan, operasional masjid sudah masuk situ, insya Allah kita terdaftar insya Allah. Betul kata Bu Heru ya, orang yang rajin sedekah di tempat yang produktif kebaikannya sih memang potensial dapat pahala yang terus mengalir. Oh itu kan yang punya duit, kalau nggak punya duit gampang kasih tahu yang punya duit. Nanti ibu kasih tahu Bu Risna, kasih tahu Bu Ririn, kasih tahu siapa? Ayo ini ada masjid. Bu Heru yang sering ini posting Jumat berkah. Masih. Itu memberi kesempatan orang untuk beramal. Ibu dapat, yang beramal juga dapat insya Allah. Itu seperti itu. Lanjut. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan ulama-ulama lainnya di atas sejalan dengan hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dari Nabi kita Muhammad SAW bersabda, hadisnya riwayat Muslim dan At-Tirmidzi rahimahumullah, man syahidal isya'a fi jama'atin kana lahu qiyamun nisfil lailah. Barang siapa yang mendatangi salat isya berjamaah adalah baginya pahala seperti salat separuh malam. Dan wa man sholal isya wal fajr fi jama'atin kana lahu ka qiyamil lailatin. Dan barang siapa yang salat isya dan fajar subuh berjamaah, maka baginya pahala seperti salat semalam suntuk. Hadisnya Sahih Muslim. Makanya orang yang salat isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah, potensial mendapatkan keutamaan malam qadar. Itu seperti itu. Itu di antara kiat-kiatnya ya, di antara kiat-kiatnya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan sholat malam pada malam qadar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam atau menghidupkan malam qadar dengan sholat atas dasar iman dan berharap pahala dari Allah, maka Allah ampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Disebut sholat malam setelah sholat isya. Berarti ba'diyah isya sudah masuk. Ba'diyah isya sudah masuk sholat malam, ba'diyah isya itu. Makanya orang itu kalau sholat ba'diyah isya, witirnya minimal 1. Kalau nggak ba'diyah isya, witirnya minimal 3. Jadi nggak boleh sholat malam itu cuma 1 rakaat, nggak boleh. Harus minimal 2 atau 3 untuk witir. Itu seperti itu. Kalau 2 berarti nggak sholat witir berarti. Yang utama kan witirnya sebenarnya. Jadi makanya kalau ibu habis sholat isya kok ba'diyah isya itu sudah sholat malam. Ditambah tarawih lebih baik lagi. Ditambah witir lebih baik lagi. Nah, saya sering bilang ke jamaah itu gini. Kalau ini misalnya ada jamaah kerja kayak capek, terus boleh nggak saya nggak terawih? Nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, paling nggak witirnya dapat lah. Misalnya nggak terawih nggak apa-apa, tapi tolong kalau bisa witirnya dapat. Maksudnya apa? Habis sholat isya, ba'diyah isya, paling nggak witir lah. Walaupun cuma 1 rakaat kalau udah ba'diyah isya ya. Kalau nggak ba'diyah isya, minimal witirnya 3 terus tidur. Paling nggak malam itu kita terhitung sudah sholat malam, gitu loh. Nah, sholat malam di malam qadar itu, entah terawih atau selain terawih, itu menyebabkan seseorang itu diampuni dosanya oleh Allah yang telah lalu kalau dikerjakan karena berharap pahala dari Allah, karena itu berharap ridha Allah.
Dan itu atas dasar keyakinan akan janji Allah dan begitu seterusnya. Bisa dipahami ya? Nah, maka saya wanti-wanti itu termasuk untuk diri saya sendiri. Kalau bisa sholat malam di Ramadan itu jangan bolong kalau bisa. Walaupun hanya dengan witir. Walaupun hanya dengan witir 1 rakaat. Kalau kita ba'diyah isya atau witir 3 rakaat kalau memang kita enggak ba'diyah isya. Memang kenapa enggak ba'diyah isya? Biasanya ada orang itu sedang dalam safar kan dia tidak, karena dia mengambil rukhsah kan otomatis sholat sunnah rawatib tidak dikerjakan. Nah, kalau sholat sunnah rawatib tidak dikerjakan berarti dia ambil witirnya 3 minimal kalau dia hanya berencana hanya untuk sholat malam itu saja. Kecuali dia tahajud nanti witirnya 1 tidak ada masalah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa yang dimaksud imanan karena iman adalah membenarkan janji Allah yaitu pahala yang diberikan bagi orang yang menghidupkan malam tersebut. Karena wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi, kalau enggak yakin enggak bermanfaat. Dr. Zaidul Akbar itu mengatakan orang mengkonsumsi herbal itu akan nendang pengaruhnya kalau dia yakin. Kalau enggak yakin pengaruhnya melemah, kata beliau begitu. Nah, terkait dengan pahala juga sama, janji Allah juga sama. Kalau semakin kita yakin semakin kuat pengaruhnya, semakin nggak yakin semakin melemah pengaruhnya. Makanya harus dengan dasar iman. Sedangkan ihtisaban bermakna mengharap pahala dari sisi Allah, bukan karena mengharap lainnya. Contoh karena riya, bukan karena riya, tapi karena Allah. Kecuali namanya riya, tidak apa-apa kalau namanya riya. Karena ada orang namanya riya. Terus diantaranya lagi ini yang keempat, mengamalkan doa khas malam qadar, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah menyatakan hadis ini sahih. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri? Ara'aita in alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha. Qala Nabi sabda, quli, ucapkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa? Kalau anna itu berarti kita melibatkan semuanya. Ya, melibatkan keluarga misalnya. Kalau anni berarti sendiri. Ya, anni itu sendiri. Ya Allah, sungguhnya kau adalah Zat yang Maha Pemaaf, Engkau senang memaafkan, maka maafkanlah hamba. Kalau anni. Kalau anna, maka maafkanlah kami. Kalau saya nyebut kami, biasanya dalam hati saya keluarga dan seluruh muslimat lah. Kalau terkhusus sih, kalau saya pribadi itu ring satu saya, terutama orang tua dulu ya, terus anak, istri, kemudian saudara-saudara, terus menyebar sampai ke murid-murid jamaah semuanya. Saya niatkan begitu. Dan orang-orang yang pernah minta saya doakan itu, atau orang yang saya tekadkan lagi untuk saya doakan, terutama yang di bawah kepemimpinan saya. Itu seperti itu. Misalnya saya memimpin satu kepemimpinan tertentu, semua yang di bawah saya doakan. Itu seperti itu. Karena seorang pemimpin yang tidak mau mendoakan yang dipimpin itu pengkhianat. Gitu. Maka seorang pemimpin harus mendoakan yang dipimpin. Imam itu harus mendoakan makmum. Makanya menggunakan fa'fu anna. Nah, kenapa yang dianjurkan itu mohon pemaafan, bukan mohon ampunan? Walaupun mohon ampunan tetap diperkenankan ya. Secara prinsip kalau kita mohon ampunan, kasusnya ditutup begini. Tapi kalau mendapat pemaafan, afa itu, dosa itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Gitu. Ibu bilang astagfirullah, itu kasus ibu ditutup. Ini aja udah bagus. Kita dapat kasus kita ditutup oleh Allah, nggak dibahas oleh Allah. Hadis Sahih Bukhari ya. Orang yang kasus ditutup oleh Allah nanti dipanggil secara pribadi. Tidak ada yang tahu kecuali Allah dan dia saja. Terus kemudian Allah bilang, sebagaimana dulu di dunia aib dosamu aku tutup, maka di akhirat kasusmu juga aku tutup. Tidak dibahas oleh Allah. Dosa.
perbuatan dosa di dunia. Kan ada perbuatan dosa di dunia ditutup aibnya oleh Allah, maka di akhirat ditutup juga kasus itu, nggak dibahas oleh Allah. Makanya kalau maaf ya, kalau kita punya perbuatan dosa di masa lalu sudah Allah tutup, jangan diceritakan. Karena kalau kita menceritakan itu namanya kita membuka apa yang Allah tutup. Itu namanya membatalkan penjagaan Allah, membatalkan ampunan Allah untuk dirinya. Ada hadisnya Ustaz, ada hadisnya Sahih Muslim. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin, kata Nabi. Setiap umatku itu dimaafkan oleh Allah kecuali yang mujahirin. Sahabat namanya mujahirin itu apa maksudnya Rasulullah? Orang di malam hari dia berbuat dosa, Allah tutup aibnya, nggak ada yang tahu. Subuh dia cerita ke orang-orang, tadi malam. Nah, ini namanya dia membatalkan penjagaan Allah untuk dia, membatalkan ampunan Allah untuk dia. Makanya sekiranya tidak perlu diceritakan, jangan diceritakan. Sekiranya tidak perlu orang lain tahu, nggak usah tahu. Bahkan maaf ya, sekiranya suami, istri, anak-anak tidak perlu tahu, nggak usah tahu. Biar itu rahasia kita dengan Allah saja. Tapi ditobati, jangan terus nggak ada yang tahu, ini tenang aja ya. Kita harus ditobati. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian, gimana kalau kita mau konsultasi tentang dosa kita kan belum tahu jalan keluarnya. Di masa Nabi sih tidak apa-apa. Cuman dalam konteks kekitaan ada baiknya kalau kita menggunakan istilah ada titipan pertanyaan. Ada yang nitip pertanyaan Pak Ustadz. Itu lebih baik. Dan supaya Ustadznya tidak terbebani juga. Kebayang nggak Ibu, ada orang datang ke rumah menceritakan masalahnya ke saya. Yang tadi saya nggak tahu tentang dia kan jadi tahu akhirnya kan. Dia akhirnya kalau ketemu, ingat bapak ini mobilnya kredit, akhirnya setiap ketemu saya ketemu di otak saya kredit. Nah, ini misalnya. Tapi kalau beliau nggak cerita, beliau kan anak saya mau nanya, ini ada kasus, ada seseorang gitu, gini. Nah, saya melihat beliau ya aman. Kenapa? Karena saya tidak pernah tahu bahwa itu adalah beliau. Dan orang nggak usah kepo. Kayaknya bapak deh yang ngalamin ya. Tidak boleh kepo itu. Paham maksudnya ya? Betul Bu. Ini kalau perbuatan dosa ya. Kecuali mungkin kesalahan-kesalahan kecil yang orang bisa maklum lah. Yang begini insya Allah tidak ada masalah. Karena biasanya kalau dosa kecil itu sudah diampuni oleh Allah biasanya. Tapi yang sifatnya dosa besar, yang sifatnya itu wajib ditobati, apalagi itu maaf ya, memalukan misalnya, udahlah tutup aja. Itu seperti itu. Kemarin ada jamaah saya cerita, dia punya saudara menjelang mati itu dia ngomong gini, ada hal yang akan aku ceritakan sama kamu biar matiku tenang, katanya. Betapa kagetnya ternyata dia menceritakan masa lalunya yang kelam. Nah, akhirnya kan jadi tahu jamaah saya ini. Kata beliau, yang tadinya saya punya respek sama dia jadi kurang respek saya. Gara-gara dia cerita tentang masa lalunya yang ternyata jahat banget itu. Kan sayang, yang tadinya dia mendapat kesaksian baik dari temannya jadi nggak jadi gara-gara diceritakan keburukannya itu bukan orang jujur, itu orang bodoh seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Jadi apa? Ya tapi masalahnya di akhiratnya itu. Iya, kan tadi kata Nabi dan semuanya, andai kan itu tidak dia buka, Allah ampuni itu. Tapi kalau karena dia membuka kasus itu, akhirnya dia ya naudzubillah, makanya yang lalu biar berlalu, udah tutup kasusnya. Jadi tutup aja, kita nggak usah cerita-ceritakan. Kecuali yang terlanjur orang lain tahu, buat pelajaran saja, jangan sampai seperti saya. Itu orang terlanjur tahu lah kalau begitu. Atau kadang kan perbuatan dosa itu tidak sendiri kan. Kadang kita udah merahasiakan, teman kita yang cerita. Siapa Wati? Oh Wati itu ya yang duluan. Oh sama saya dulu. Yang repot itu pernah ada jamaah saya itu tidak mau ngaji sama saya itu. Akhirnya ngaji lagi sih. Ceritanya itu dia mau ngaji, ditanya oleh tetangganya orang Bogor, dan ini orang Bintara. Ngaji Dek? Iya Bu mau ngaji. Ngaji sama siapa? Sama Ustaz Subhan. Oh Ustaz Subhan itu dari jalan gitu. Oh dia gara-gara rupanya dia terprovokasi, nggak tabayun, nggak ngaji dia lama sama saya. Lama ngaji lagi. Maaf Pak Ustadz, saya sempat terprovokasi. Ternyata Ustadz Subhan itu banyak ya, tidak hanya Ustadz. Ternyata Subhan itu banyak yang Ustadz itu. Ada yang saya ketahui aja itu
ada 4 yang namanya subhan itu ustadz itu. Ada ustadz dosen Ubara, ustadz subhan juga namanya. Ada subhan SPDI STHI, STHI gelarnya, bukan SHI, STHI gelarnya. Ada subhan saya. Ada subhan Pak Wazir itu. Ada lagi subhan mantunya Ustadz Sanusi itu ada juga. Ada banyak yang Ustadz subhan itu ya. Maksudnya kalau Anda ada kabar tentang subhan yang mana dulu ini? Kalau saya kalau Ustadz subhan ya yang itu diterima gitu. Oh iya, jelas ya. Di mana? Mau ikut di sini. Ya ntar aja kalau ada musik. Kalau ada musik masjid itu ya Pak Ustadz kan bilang di Grand Prima Bintara. Saya mainnya Bekasi sama Jakarta Timur, Bu. Tapi sini enggak Ustadz. Betul. Ya sesekali. Saya rutinnya mainnya Jakarta Timur, Jakarta Bekasi aja sih main. Kalau terima sering ya Pak Ustadz? Rutin itu, Bu. Rutin sebulan sekali. Kalau nggak saja terima rumahnya ganti. Ya, setiap pekan ganti. Dulu. Baik Bu, saya kira ini yang saya sampaikan. Silakan yang mau tanya dulu deh. Berarti keutamaan Lailatul Qadar itu bisa didapat siapa aja ya Pak, bukan hanya orang yang iktikaf gitu kan? Bagus. Masjid itu bukan satu-satunya tempat untuk mendapatkan keutamaan malam Qadar. Masjid itu salah satu tempat yang sangat utama. Saya tambahkan yang sangat utama. Ya, tapi bukan satu tempat. Mas saya sering di ceramah saya, mungkin saya Ibu kalau pernah tahu mungkin saya ngomong gini. Kalau malam itu Ibu pesanan kastengel banyak, misalnya pesanan nastar banyak, kerjain aja nggak apa-apa. Orang yang sedang mencari nafkah itu hadisnya Hasan, ada yang matan sahih, lihat atau Baroni, itu fisabilillah. Mencari nafkah itu fisabilillah. Jadi dapat keutamaan fisabilillah, tidak usah khawatir. Itu seperti itu. Jadi jangan dikira orang yang lagi berjual beli mencari nafkah atau lagi lembur di kantornya atau apa untuk itu jangan dikira nggak ada pahalanya itu berpahala juga. Kan ada orang itu kadang nyinyir itu Ramadan masih kerja aja loh, ini babnya nafkah loh, mencari nafkah itu iya, nafkah ini kan kewajiban. Nah, dan dalam hadis atau Baroni, hadisnya Hasan ada matan sahih atau makal itu fisabilillah. Mas saya bilang tadi masjid bukan satu-satunya tempat. Malah sependek yang pernah saya baca ya, dan seingat yang saya ingat itu, di antara sababul wurud kenapa Nabi dibuat lupa di samping syahna dan dalam Sahih Muslim itu adalah dibuat lupa tentang kapan malam Qadar itu adalah gara-gara pas malam di mana diinfokan itu ada malam Qadar, malam itu orang itu tumpah ruah di masjid, pasar tutup. Jadi sistem sosial kayak mandek itu. Iya. Nah, rupanya Allah tidak berkenan begitu. Allah tidak mau begitu. Allah maunya malam Qadar itu pasar tetap buka gitu. Allah maunya orang dengan pekerjaannya masing-masing, termasuk yang itikaf juga gitu. Nah, jadi Allah maunya normal aja gitu. Yang ngojek tetap ngojek, yang jualan tetap jualan biasa aja. Karena semua itu selama dalam kebaikan itu fisabilillah. Jadi jangan dikira orang yang bekerja di malam-malam Ramadan itu sebuah kecerobohan, bukan. Itu nafkah, itu fisabilillah. Ngaten nggih, wallahu a'lam bishawab. Adapun kita berhasil untuk bisa i'tikaf ya alhamdulillah. Gitu. Kalau enggak ya paling enggak kita dalam kebaikan yang Allah ridhoi. Itu seperti itu. Enggak yang lain sana. Oke. Ada sholat witir kan. Terus Bu. Nah, setelah itu malamnya kan yang biasanya saya dapat jalanin sholat tahajud. Witir lagi kan, boleh atau bagaimana? Bagus. Sependek yang saya pahami, kalau sudah sholat witir di awal malam, nanti kalau ibu sholat malam lagi tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Kalau bahasanya Nabi, au kama qala witrani fi lailatin. Tidak ada 2 kali witir dalam semalam. Jadi kalau ibu tadi malam sudah witir, nanti nggak usah witir lagi.
Nah, katanya witir itu penutup Ustaz. Idealnya iya. Tapi pernah Nabi mengerjakan tidak sebagai penutup. Dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengutip satu riwayat bahwa pernah Nabi itu selesai sholat malam plus witirnya sekalian, itu beliau sholat lagi, sholat malam 2 rakaat sambil duduk. Tapi memang beliau wanti-wanti, dalam Bulughul Maram itu disebutkan la witroni fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi ada juga waktu itu saya di masjid gitu sholat, terus ibu-ibu gitu dia biasa dia sholat terawih terus dia pulang loh. Aku nggak terus mikir, wah kita malam aja aku sama sholat tahajud dan weekend. Nah, bagaimana itu? Ya, bagus. Secara hukum tidak ada masalah. Secara hukum boleh, tidak apa-apa. Saya beberapa kawan juga begitu. Tapi kalau ingin mendapatkan keutamaan sholat semalam suntuk, kalau bisa ngikut sampai selesai. Karena ada hadis yang menyebutkan, au kama qala innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansharifal imamu kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa sholat berjamaah dengan imam hingga imam itu bubar selesai, berarti sampai selesai witir gitu ya. Kalau tarawih maka dicatat untuknya pahala seperti sholat semalam suntuk. Ya, jadi kalau bisa ikut sampai selesai. Kalau bisa, namun secara hukum boleh, tidak apa-apa. Misalnya ada orang, aku tak pulang duluan deh, nanti witirnya aku ya di akhir malam, boleh, tidak ada masalah, silakan. Allah a'lam. Hari ini nggak tenang nih Pak, apa semalam gimana? Iya, tadi mataharinya juga nggak terlalu panas kayaknya. Ya saya tidak tahu. Tapi tadi malam tuh menurut saya tadi apa? Oh iya. Soalnya pas aku pulang motor basah. Oh. Ya. Tadi saya lewat kan panas Pak, ada kayak itu enggak, tapi enggak menyengat panasnya. Ya enggak tahu deh wallah alam. Ya wallah alam. Ya gini, kan Nabi dan para sahabat dibuat lupa radhiyallahu anhum. Itu beberapa sahabat menceritakan seingat-ingatnya saya. Nah, gitu. Itu malam Qadar itu terjadi di malam 25, ada matan malam 27, di malam-malam ganjil lah, itu seperti itu. Ada penekanan dalam banyak riwayat, berburulah di malam ganjil. Ya, sekarang ini kan semua ganjil. Kemarin ganjil versi Muhammadiyah, tadi malam ganjil versi pemerintah, ganjil semua. Masalah malam Jumat jam Iya. jadi ganjil, itu kemungkinan besar kalau kebenaran. Ya ada yang mengatakan begitu. Tapi lagi-lagi memang intinya lupa sih. Nabi dan sahabat dibuat lupa. Intinya memang kita suruh berburu. Iya. Kata kuncinya tadi ya, kalau kita pakai kiatnya para ulama tadi itu, usahakan selama bulan Ramadan itu kalau bisa itu, terutama sebulan terakhir itu isya berjamaah, subuh berjamaah. Pas mau tidur bertekad untuk sholat subuh berjamaah. Itu paling tidak itu diantaranya ya. Ya syukur-syukur tadi banyak sedekah bantu orang yang etika. Kalau suami nggak bisa berjamaah di kapan? Ya bukan nggak dapat, kan lagi cari nafkah. Iya. Kan pakai jalur lain. Kan jalur ke surga tidak cuma satu. Banyak itu. Banyak jalan menuju surga ya. Masih banyak jalan ke surga. Iya. Ya itu ya. Pak, Ya. kan kalau misalnya kita itikaf kan dan dulu ngaji kan Pak, suara sama terus kan capek gitu. Terus ada rupinya, terus ya pakai jatuh rupinya. Yang terbaca Quran ya Pak. Rupinya dihapus. Setak ngerumpinya apa? Ngerumpi apa dulu? Yang ngerumpi biasa lah. Ya dengan keadaan kalau sudah kayak gitu kan. Selama yang dibicarakan bukan maksiat, selama yang dibicarakan bukan sesuatu yang sia-sia, insya Allah tidak ada masalah. Karena manusia kan pasti bicara kan. Iya. Ya contoh maksiat itu ngomongin kejelekan orang misalnya. Ya makanya jangan. Ya jangan kalau Kayak curhat gitu kan. Kan lama jadi raya Pak Ustaz. Ajarnya ini deh. Bu Hermi apa? Erni Oh, yang bikin kue juga tuh Pak. Pak. lah ya anak istrinya Pak Joko itu kan. Ya iya. Ya. Kalau anaknya lucu Pak Ari. Iya. Dia rajin kalau di kafe itu sekali ketemu sama teman-temannya.
Terus. Jadi bukan kantor malam Hmm. salah. Bun, aku lagi kabur, aku nggak boleh. Dik, jangan makan di masjid, maksudnya kalau sahur pulang gitu loh, Iya, ada iya, pulang iya. sahur. Selalu tuh Pak, Hmm. sama teman-temannya. Iya. Nggak tahu ini kafenya ngobrol dan Iya. Ya kayak anak saya sama. Iya. Kumpul sama teman-temannya. Iya. Kumpul gitu kan. Jadi gini, Ini kan banyak Pak teman-teman. kalau misalnya status ibu sebagai orang yang dicurhati, ibu memposisikan diri sebagai orang yang ingin memberikan nasihat berarti. Lu nggak apa sama-sama Pak. Sama-sama. Mereka sama ya gitu. Iya. Jadi dipuncai dengan doa gitu. Jadi koreksi Koreksi masing-masing. Ya kalau pokoknya gini deh. Kalau kita mulai ada curhat itu, tolong diarahkan aja sih, diarahkan ke yang sekiranya ini menjadi suatu kebaikan. Bu ya gimana caranya? Kalau saya secara pribadi itu sering misalnya karena nggak sengaja ngomong apa itu kita bilang, tapi ini pelajaran buat kita ya. Pelajaran buat kita. Ini kita harus ambil pelajaran jangan sampai kita mengalami hal yang serupa itu atau melakukan hal yang serupa itu. Biasanya saya punya supaya ada pelajaran yang bisa diambil. Karena kan gini, kalau memang itu bicara tentang orang lain ya, kan kalau kata Imam Nawawi itu ghibah itu haram. Kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju. Ya, contoh misalnya tadi untuk mengambil pelajaran. Nah, atau memang semua orang tahu tentang keburukan dia, tidak masuk ghibah juga sebenarnya seperti itu. Cuman kan maksud saya itu kalau malam qadar itu usahakan disterilkan dari yang begitu-gitu gitu maksud saya gitu. Kalau bisa. Itu seperti itu. Allah alam bisawab. Ya nanti ditimbang lah Bu dosanya sama pahalanya. Kalau memang itu dosa. Di rumah sendiri. Nggak ada lawan ngobrol. Nggak ada ngajak ngobrol kalau di rumah. Ya, monggo yang lain silakan kalau ada. Iya, karena banyak energi yang menyertai ya. Tapi untuk berdoanya nggak itu Pak. Nggak dapat. Terang, rame kan masa Oh gitu. Ada mas. Lu sempat kencing ngomongnya. Kok nak malu? Monggo yang lain. Masa kalau suami kan ada teman papatnya itu kapalnya kan kena bom. Kena bom? Loh. Kapten juga. Sampai sekarang belum ketemu itu mati saja. Ya, orang yang mati sudah menjadi nafkah untuk keluarga itu syahid. Karena dia fisabilillah. Yang kemarin itu yang kapal melintas maksa itu sama Belum lama baru kontak-kontakan sama papanya sama suami. ya Allah. Padahal bulan kemarin Mas juga di Bahrain itu. Tapi kan sekarang Mas di Dubai di Sharjah. Untungnya nggak ke situ kembali ke perusahaan gitu. Iya. Dia baru suruh ngambil kapal yang kena bom itu untuk narik ke tengah, banyak malah kena juga. Hilang 3 kan. Kapal hilang. Kapalnya hilang juga. Semuanya. Iya. Hilang krunya ada 3. Tapi yang kapten satunya karena udah siap sedia di bawah dia tertidur, tapi ya luka-luka. Selamat tuh. Dulu kerja sama Mas juga bulan apa? Di Bahrain. yang umroh juga pada nggak bisa pulang. Kalau yang pesawat Qatar, Bahrain sama apa itu? Iya. Dubai Pokoknya kalau yang nggak bisa, tapi Garuda, Saudi bisa. Oh dia bisa. Bisa, Bisa. direct. Nih Iya. teman aku kemarin baru berangkat. Iya. Pakai Saudi langsung nyampe. Tapi memang kan Sebaliknya ya. Tunda dulu atau gimana Pak? Kalau dalam kondisi kalau saya secara pribadi ya kalau dipanggil sudah jalan aja Bismillah. Yang saya tahu kan kalau Garuda kan memang nggak ada hubungan dengan perang sehingga insya Allah ya kecuali kalau Israel nakal insya Allah nggak akan diserang lah Indonesia itu. Apalagi kan ada istilah kalau pesawat Indonesia nggak usah dibom nanti juga jatuh sendiri. Pokoknya Garuda apa lagi lah. Ya terus Saudi itu enggak ya. Ya, pokoknya yang langsung ya, yang langsung yang transit itu yang nggak bisa pulang. Nah sebenarnya kan travel yang zamannya sekarang nggak bisa pulang itu sebenarnya kalau zamannya mau sih ya sudah dibatalkan tiket itu beli lagi iya otomatis keluar uang ekstra kalau mau keluar kalau mau pulang cepat itu. Iya teman saya juga Iya. lihat di situ. Dia udah pulang Pak, dia naik kata dia kan punya uang ya Pak. Iya.
Bisa. Iya. Sendiri. Bisa. Yang lain tuh ya Allah, kata dia itu banyak itu Iya. di bandara itu. Iya. Karena travel kan udah terlanjur beli tiketnya mereka. Mereka ngomongnya hanya di cancel, reschedule kapan? Wallahu a'lam. Jadi bisa. Pas berangkat juga besoknya berangkat dia juga. Kenapa? Ya. Nah. Kalau suami Ya itu pas masih berangkat kata tanggal pasien yang bawa uang itu Iya, sama kapal. Ya Kan Allah. itu nggak ini, Baliknya nggak tanggung jawab. bisa. Iya, Kan iya. bawa lagi jadi ya. Iya, iya. Perang itu tuh nggak. Di luar kerja itu harusnya kalau ada mungkin maksudnya kalau ada Ya semoga Allah jaga semuanya lah, kaum muslimin. dulu gitu ya. Yang di cancel nih kayak teman saya juga udah berangkat ke tanggal 27 naik Qatar. Ya dia itu transit di Doha, ya nggak mungkin kan? Iya, iya. Akhirnya malah si travelnya dia wait and see aja sekarang, cuman dia berharap aja udah Bismillah, penting saya niat. Karena tahu seandainya umroh nanti aja setelah haji gitu ya. Iya. Kalau misalnya memang ininya dia ya, itu udah lunas semuanya. Ada berempat teman siapa? Berangkat habis lebaran dan Bilala naik transit, Ya Allah. naik Qatar. Enggak yang derek ya. Doha. Ya sasaran banget itu ya. Iya. Nanti Doha. Ya udah, itu sininya gimana travelnya? Udah travelnya mah ya diem aja sekarang posisi. Ya kan? Gimana aja. Iya. Kalau langsungnya harus tahu bayar ya. Nah, ya itu dibatalkan atau dengan segala konsekuensinya beli lagi itu. Kalau ini mah, Kan kalau orang yang berlebih uangnya orang sejam. Iya, ya udah wassalam. iya benar. Ya nunggu itu udah. Yang dibayarin orang. Iya, wassalam, ya nunggu. Ya teman saya nunggu udah. Iya. Paling ya berdoa aja kalau memang berangkat paling nggak bisa. Ya di antara doa saya mendoakan saudara saya yang nyangkut itu semoga diberi kemudahan oleh Allah untuk pulang. Yang berangkat juga diberi kemudahan oleh Allah. Ya, itu di antara doa saya. Itu kalau kayak haji biasa tipe haji itu saya pakai itu pastinya Kalau haji enggak yang saya tahu. Langsung. dia langsung. Kalau haji biasanya kan memang menggunakan pesawat-pesawat pemerintah Garuda kalau untuk yang resmi ya. Kalau untuk yang transit di Malaysia gitu. ada haji ada. Yang dulu ya. Oh, Bukannya ada itu yang saya kurang tahu deh, kurang tahu deh kalau itu. Berangkat dari situ. Oh haji plus ya, haji plus. Oh, iya. Ya itu haji plus. Regular Itu sih. biasanya itu haji plus penderitaan biasanya. Terus kontak Iya. transit sama. Iya. Iya kan ada Bu yang haji plus yang dari orang Makassar taruh di Jakarta nggak berangkat. Ada yang taruh di Malaysia ditinggal itu. Ya. Nah itu namanya haji plus penderitaan. Makanya harus hati-hati maksudnya gitu. Ini kan jelas Harus hati-hati. regular. Iya. Ambil porsi pemerintah kayak Ustadz Afif itu atau yang serupa dengan beliau. Nah terus kemudian soal plus tidak ada masalah karena sudah ada porsi pemerintah. Kalau porsi pemerintah kan di sana dapat fasilitas. Kalau tidak porsi pemerintah walaupun furoda, ya nepeng ke yang punya fasilitas akhirnya kan ya enak nggak enak gitu seperti itu. Kok punya ada opsi katanya haji tahun depan nggak diadakan. Ya ini yang naudzubillah ya bisa saja Bu. Pas pandemi pernah terjadi yang haji hanya orang dalam Ya, saja. ada kan Iya. ya. Kenapa? Oh haji. Iya itu iya. Hanya sedikit orang itu. Cuman 25.000 orang kalau nggak salah itu. Iya, biasanya 2,5 juta orang, 2,5 juta orang, itu cuma 25.000 orang. Iya, insya Allah. Makanya lagi Ustaz, kan Iya. ada tambahan buat kabupaten kan baca Yasin 40 kali. Kalau mau mulai kabupaten tuh baca Quran aja atau fokus lompat Yasin 40 kali. Bebas Ibu. Ya, Yasin itu kan sebenarnya surah yang kalau kita baca itu mengundang pertolongan Allah. Banyak orang-orang soleh terdahulu itu, kalau saya baca di Ibnu Katsir ya, itu ditolong oleh Allah itu atau minta tolong kepada Allah itu dengan membaca surah Yasin. Jadi, kalau ibu misalnya di malam-malam qadar ingin fokus memperbanyak baca surah Yasin silahkan. Seluruh Al-Quran silahkan. Yang enggak itu, yang salah itu kalau enggak banget sama sekali. Atau sibuk baca surat tanah itu ya repot. Kalau misalnya baca Yasin diniatin gitu kan. Ya. Boleh nanti niatnya 2 gitu atau lebih dari 1 lah. Dalam konteks permohonan tidak ada masalah. Kan niat tetap karena Allah kan. Kita baca Kalau tiap pagi kan misalnya baca Yasin tuh kirim untuk ibu gitu kan. tidak ada masalah. Tapi kan kalau baca Yasin sambil ada gitu.
Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, tidak ada masalah. Ibu, bapak semua. Iya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bebas. Ulama-ulama dulu itu Kirain satu yatim satunya. boten, bebas. Kalau kata Ibnu Katsir dan tafsirnya itu orang-orang soleh terdahulu itu minta tolong dan ditolong oleh Allah itu dengan surah Yasin. Orang-orang soleh terdahulu itu dalam kondisi sulit memperbanyak baca surah Al-Waqiah. Itu kata Ibnu Katsir itu. Saya baca. Orang-orang soleh terdahulu itu minta tolong dan ditolong oleh Allah dengan tasbih. Jadi banyak yang bisa kita lakukan lah. Jadi kalau ibu malam itu ingin memperbanyak baca surah Yasin, silahkan. Pengen perbanyak baca suratul Waqiah, silahkan. Yang penting jangan sampai tidak ngapa-ngapain kecuali dalam kebaikan itu aja. Mau yang lain silahkan kalau ada. Cukup dulu nggih. Kita tutup nggih. Bu Dewi, tadi kan masuk, cuman ternyata ibunya masuk rumah sakit. Oh, ya Bu Dewi siapa? Dewi, Oh, Dewi Pajak. iya. 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 Minta doanya di rumah sakit Islam sih, Sri Umiyati. Ya, kita doakan ibundanya Bu Dewi, namanya Sri. Sri Umiyati. Semoga Allah anugerahi ibu beliau siha walafiat kembali, panjang umur yang mubarakah. Syafa'allahu shifaan ajilan basaturun wa la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau enggak ada, ini Rabu depan kita libur Rabu depan. Libur Pak. Sampai Apa yang kalau masuk Pak? 2 minggu. Oh. 2 minggu kayaknya Pak. Oh, berarti Rabu ini, Rabu lagi, Rabu depannya udah masuk berarti. Alhamdulillah, insyaallah ya. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.